Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya nama Farid Zabidi, NPM 18 10 10 678. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah hukum telematika. Materi kali ini saya akan mempresentasikan itu, judulnya itu hukum telematika, yang dimana video presentasi kali ini dibuat untuk sebagai ujian tengah semester pada tahun 2020 ini. Dan selanjutnya saya akan memulai daripada pembahasan hukum telematika. Hukum telematika itu kalau kita mengkaji lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih, biasanya menggunakan rumus, yang dimana rumusnya itu yang saya tahu yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H ini jika dibahasa Indonesiakan yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Akan tetapi berhubung keterbatasannya waktu, dan yang lebih utamanya lagi keterbatasan ilmu sayanya saja mungkin ya. Dalam hukum telematika ini saya akan menjelaskan sedikit saja, yang dimana penjelasannya dimulai daripada pengertian. Telematika yaitu berasal dari bahasa Prancis, yang dimana telematika ini pada awalnya digunakan di Amerika dan Eropa. Akan tetapi kini sudah menjadi umum telematika ini di seluruh dunia ini, termasuk salah satunya negara kita, Indonesia. Jadi telematika ini yaitu gabungan antara teknologi informasi, media, jaringan telekomunikasi, yang artinya hukum telematika itu seperangkat atau himpunan atau sekumpulan yang mengcover informasi teknologi, media, dan jaringan telekomunikasi, yang dimana telematika ini pada masa sekarang ini khususnya akselerasinya itu terasa semakin cepat dan membawa banyak tren-tren baru untuk dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari itu. Dan saya akan bahas di sini hanya dua kelompok saja atau dua bagian saja. Yang pertama, e-commerce. E-commerce itu kalau bahasa sederhananya itu yaitu transaksi internet, yang dimana sebelumnya, khususnya pandemik ini mungkin ya, kita mengetahui ruang lingkup ataupun e-commerce ini masih sangat kecil, yang hanya menggunakan situs-situs web atau www atau World Wide Webs. Akan tetapi kita melihat pada saat ini melangkahnya itu semakin jauh, semakin cepat menjangkau aktivitas kehidupan ini. Contohnya seperti online shop,
ataupun payment digital dan lain-lain lah, banyak lagi yang lainnya. Online shop contoh saja, contoh online shop ini yang dimana pada awalnya saya terus terang saja serasa bagaimana bisa mau belanja menggunakan handphone ataupun transaksi menggunakan handphone, ataupun juga yang ini beli pakaian, sandang, pangan, papan, kuliner yang hanya cukup menggunakan smartphone saja. Dan juga yang lebih menarik yang saya ketahui itu seperti ojek online. Kok bisa gitu ojek online? Nah, itulah yang saya katakan tadi, telematika ini, jaringan ini, informatika ini, teknologi ini semakin cepat akselerasinya itu. Terus selanjutnya yang kedua, yaitu yang kita laksanakan ini, metode belajar mengajar itu, yang dimana masa pandemik ini dalam tanda kutip memaksa kita untuk menggunakan sistem digital ini dengan menggunakan via daring. Ada juga yang menggunakan luring, di mana daring ini mau tidak mau digunakan, akan tetapi kemudiannya itu nanti daring ini pasti akan digunakan sepenuhnya, walaupun bukan sepenuhnya, lebih dominan gitu. Dan juga saya sangat setuju begitu ya dengan sistem daring ini, karena walaupun ada faktor unsur-unsur lain yang harus mendukung begitu ya, tetapi di sini juga daring ini mendapatkan plus minus begitu ya. Plus minus menggunakan metode pembelajaran via daring ini. Kalau saya katakan plusnya itu, terus terang saja kita sebagai bagian dari awal metode belajar digital ini yang dimana akan berlaku di kemudian ini, kita merasa baiklah, mungkin disinilah perjalanannya itu, dan kita tidak istilahnya dalam artinya ketinggalan informasi mungkin ya. Adapun minusnya mungkin pada masa transisi ini yang biasa cara mengajar dari mulai analog ke digital ini, menurut saya negara itu belum sepenuhnya mampu, karena ada faktor-faktor lain ya, seperti ya jaringan teknologinya dan bahkan sampai ke ekonominya. Dan di mana negara kita ini, status negara kita ini sebagai negara berkembang, terutama kaitannya dengan ekonomi. Dan begitu juga jaringan, masih karena wilayah teritorial Indonesia ini sangat luas, untuk mencapai ke pelosok itu, memenuhi kebutuhan jaringan ini sepertinya agak terlalu sulit untuk saat ini. Adapun kedepannya, saya yakin insya Allah bakalan Indonesia akan menjadi lebih makmur lagi. Mungkin sampai di situ saja. Berhubung juga waktu terbatas, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan.